Aku membuka pintu mobil dengan tangan gemetar. Angin malam di desa kecil di Jawa Tengah ini terasa lebih dingin dari biasanya. Maya, teman sekamarku yang sudah menjadi lebih dari itu bagiku, tersenyum lemah dari kursi penumpang, tapi matanya penuh kekhawatiran. "Kita sudah sampai, Rina," katanya pelan, tapi sebelum aku bisa menjawab, seorang wanita paruh baya muncul dari teras rumah kayu sederhana itu, wajahnya keras seperti batu, dan dia memanggil nama Maya dengan suara yang membuat jantungku berhenti. "Maya, apa yang kau bawa pulang ini?" Aku sudah tahu semuanya. Aku terpaku di tempat, tubuhku kaku seperti patung. Bagaimana bisa Ibu Maya sudah tahu? Kami baru saja tiba dari Jakarta, perjalanan panjang yang seharusnya menjadi liburan rahasia kami, tapi sekarang semuanya terasa seperti jebakan. Maya melangkah keluar dari mobil, wajahnya pucat pasi. "Bu, ini Rina, teman sekamarku," katanya mencoba tenang, tapi suaranya pecah. Ibu Maya, yang biasa dipanggil Bu Siti, memandangku dengan tatapan menusuk, seolah aku adalah musuh terbesar dalam hidupnya. "Teman." Atau lebih dari itu, balasnya dingin, membuat udara di sekitar kami semakin tegang. Rumah itu, dengan atap genteng merah dan halaman kecil penuh tanaman obat, seharusnya menjadi tempat Maya bercerita tentang masa kecilnya yang bahagia. Tapi sekarang, itu terasa seperti arena pertarungan. Bu Siti mengajak kami masuk, tapi bukan dengan sambutan hangat. Dia menyuruh kami duduk di ruang tamu yang sederhana, dengan tikar pandan dan oto-oto keluarga tergantung di dinding. "Aku mendapat telepon dari tetangga di Jakarta," katanya langsung ke pokok masalah, tanpa basa-basi. "Mereka bilang kalian tinggal bersama, dan hubungan kalian bukan sekadar teman." Maya menunduk, tangannya memegang erat tanganku di bawah meja, tapi aku bisa merasakan getarannya. Ini adalah momen yang kami takutkan sejak awal, tapi tak pernah kami bayangkan akan datang begitu cepat. Aku dan Maya bertemu 2 tahun lalu di Universitas di Jakarta. Aku, Rina, anak kota dari keluarga kelas menengah yang liberal, selalu merasa bebas mengeksplorasi identitasku. Maya, sebaliknya, berasal dari desa ini, keluarga petani yang taat agama dan tradisi. Kami mulai sebagai teman sekamar di asrama, tapi lambat laun, perasaan itu tumbuh. Malam-malam panjang berbicara tentang mimpi, ketakutan, dan akhirnya, ciuman pertama yang membuat dunia kami berubah. Kami menyembunyikannya dari semua orang, terutama keluarga Maya, yang menurutnya sangat konservatif. Di desa, hal seperti ini dianggap dosa besar, pernah dia bilang padaku, dengan mata penuh ketakutan. Tapi aku, dengan optimisme khas anak kota, meyakinkannya bahwa cinta kami bisa bertahan. "Kita bisa perlahan-lahan memberi tahu mereka," kataku. Dan sekarang, di sini kami, dihadapkan pada kenyataan pahit. Bu Siti melanjutkan, suaranya semakin tinggi. "Maya, kau tahu apa yang dikatakan agama kita tentang ini? Kau akan membawa malu pada keluarga. Ayahmu sakit-sakitan, dan sekarang ini." Maya menangis pelan, tapi dia tidak melepaskan tanganku. "Bu, aku mencintai Rina. Ini bukan pilihan, ini siapa aku," katanya dengan suara gemetar. Aku merasa bangga padanya, tapi juga takut. Ini adalah konfrontasi pertama, dan aku tahu ini baru permulaan. Malam itu kami tidur di kamar Maya yang kecil, tapi tidur tidak datang. Bu Siti mengunci pintu luar, seolah kami adalah tahanan. Aku berbisik pada Maya, "Kita harus bicara dengannya besok. Mungkin dia bisa mengerti." Tapi Maya menggeleng, "Kau tidak tahu Bu Siti. Dia orang yang teguh pada prinsip. Di desa ini, gosip menyebar seperti api." Aku memeluknya, merasakan detak jantungnya yang cepat. Ini bukan liburan yang kami impikan. Ini adalah ujian pertama dari banyak ujian yang akan datang. Keesokan paginya, suasana semakin tegang.
Bu Siti memasak sarapan, tapi dia tidak berbicara sepatah kata pun. Saat kami duduk di meja, dia tiba-tiba berkata, "Rina, kau dari keluarga mana? Apa orang tuamu tahu tentang ini?" Aku menjawab jujur, "Orang tuaku mendukungku, Bu. Mereka bilang cinta adalah cinta." Tapi jawabanku hanya membuatnya marah. "Itu di kota. Di sini kami punya aturan. Maya, kau harus putus dengan dia, atau aku akan ceritakan pada seluruh desa." Maya bangkit berdiri, wajahnya merah. "Bu, aku tidak bisa. Aku sudah mencoba menyangkal perasaan ini bertahun-tahun, tapi itu menyiksa aku." Debat itu berlanjut, suara-suara meninggi, sampai akhirnya Bu Siti keluar rumah, meninggalkan kami dalam keheningan yang menyakitkan. Aku merasa bersalah. Apakah aku yang mendorong Maya terlalu jauh? Di Jakarta semuanya terasa mudah, tapi di sini tekanan sosial begitu nyata. Tetangga mulai melirik kami aneh, dan aku mendengar bisik-bisik saat kami berjalan ke pasar. "Itu anak Bu Siti yang dari kota, katanya punya teman perempuan aneh," kata salah satu. Maya semakin tertutup, dan aku tahu konflik batinnya sedang bergolak. Dia mencintaiku, tapi dia juga mencintai keluarganya. Pilihan mana yang akan dia ambil? Hari-hari berikutnya, Bu Siti mencoba memisahkan kami. Dia mengajak Maya ke sawah, meninggalkanku sendirian di rumah. Aku menggunakan waktu itu untuk berpikir. Apakah cinta kami layak untuk semua ini? Aku ingat saat pertama kali Maya mengaku padaku, di kamar asrama yang gelap. "Aku takut, Rina. Di desa, gadis seperti aku harus menikah dengan pria, punya anak. Tapi aku meyakinkannya bahwa kami bisa bersama. Sekarang aku ragu." Malam ketiga, Maya kembali dengan wajah lelah. "Bu bilang aku harus menikah dengan anak tetangga," katanya pelan. Aku terkejut. "Apa? Kau setuju?" Dia menggeleng, tapi matanya penuh keraguan. "Aku tidak tahu. Aku tidak mau kehilangan keluarga. Itu adalah pukulan pertama bagi hubungan kami. Aku merasa dikhianati, meski aku tahu itu bukan salahnya." Konflik ini mulai merusak kami dari dalam. Pagi keempat di desa itu, aku bangun dengan perasaan tidak enak. Maya sudah bangun lebih dulu, dan aku mendengar suara bisik-bisik dari dapur. Saat aku mendekat, aku melihat Bu Siti dan seorang pria tua, mungkin paman Maya, sedang berbicara serius. "Kita harus hentikan ini sebelum gosip menyebar," kata paman itu. Bu Siti mengangguk, "Aku sudah hubungi kiai desa. Dia bilang ini pengaruh setan dari kota." Hatiku berdegup kencang. Mereka merencanakan sesuatu. Maya melihatku dan menarikku ke kamar. "Rina, kita harus pergi dari sini," katanya panik. Tapi sebelum kami bisa bergerak, Bu Siti masuk. "Maya, hari ini kau ikut aku ke rumah kiai. Kita akan doa bersama, usir roh jahat itu." Maya menolak, "Bu, ini bukan roh jahat. Ini perasaanku." Tapi Bu Siti tidak mendengar. Dia menarik tangan Maya, dan untuk pertama kalinya aku melihat Maya melawan. "Lepaskan aku, Bu," teriaknya. Itu adalah momen puncak, di mana Maya memilih untuk berdiri tegak. Tapi pilihan itu ada harganya. Bu Siti menangis, "Kau anak durhaka. Kau pilih perempuan ini daripada keluargamu." Maya terdiam, air matanya mengalir. Aku mencoba campur, "Bu, tolong dengarkan kami. Kami tidak mau menyakiti siapapun." Tapi Bu Siti memandangku dengan kebencian. "Kau yang meracuni anakku. Pergi dari sini." Aku merasa seperti penjahat, meski aku tahu cinta kami benar. Siang itu kami keluar rumah untuk menghindari ketegangan. Kami berjalan ke sungai di belakang desa, tempat Maya kecil sering bermain.
Dulu aku bahagia di sini, katanya, tapi sekarang semuanya berubah karena aku. Aku memeluknya, bukan salahmu. Masyarakat yang salah. Tapi di dalam hati, aku tahu itu tidak semudah itu. Di Indonesia, terutama di desa, hubungan seperti kami dianggap tabu. Hukum tidak melarang, tapi masyarakat menghukum. Saat kami kembali, kejutan menunggu. Beberapa tetangga berkumpul di depan rumah, dipimpin oleh kiai desa. "Maya, kami dengar kau punya masalah," kata kiai itu dengan suara lembut tapi tegas. Bu Siti berdiri di sampingnya, matanya merah. Ini adalah intervensi sosial, cara desa menangani penyimpangan. Maya gemetar, tapi dia berbicara, "Kiai, aku mencintai Rina." "Apa salahnya?" Kiai menggeleng, "Agama kita mengajarkan pernikahan antara pria dan wanita. Ini ujian dari Allah." Debat itu berlangsung lama. Tetangga turut campur, ada yang simpati, ada yang mengecam. Seorang tante bilang, "Di kota mungkin biasa, tapi di sini kami jaga adat." Aku merasa terpojok, seperti kami adalah terdakwa di pengadilan rakyat. Maya semakin lelah, dan akhirnya dia bilang, "Baiklah, aku akan pikirkan." Itu adalah pengkhianatan kecil pertama yang aku rasakan dari dia. Malam itu kami bertengkar pelan di kamar. "Kenapa kau bilang begitu?" tanyaku. Maya menjawab, "Aku takut, Rina. Kalau desa tahu, aku bisa diusir. Keluargaku akan hancur." Aku mengerti, tapi itu menyakitkan. Konflik batin Maya semakin dalam, antara cinta dan kewajiban. Aku mulai ragu apakah kami bisa bertahan. Keesokan harinya, Bu Siti membawa Maya ke kota kecil terdekat, meninggalkanku sendirian. Aku menggunakan waktu itu untuk menelepon orang tuaku di Jakarta. "Mama, situasi buruk di sini," kataku. Mama menenangkan, "Bawa Maya pulang kalau perlu. Kami dukung kalian." Tapi itu bukan solusi. Saat mereka kembali, Maya terlihat berbeda. "Bu, ajak aku ketemu calon suami," katanya pelan. Hatiku hancur. "Apa kau setuju?" tanyaku. Dia menggeleng, tapi keraguannya terlihat. Itu adalah titik balik. Aku memutuskan untuk konfrontasi langsung dengan Bu Siti. "Bu, tolong inginkan Maya memilih hidupnya sendiri," kataku. Bu Siti menjawab, "Kau tidak mengerti. Di desa ini, reputasi adalah segalanya. Kalau Maya seperti ini, adik-adiknya sulit dapat jodoh." Aku melihat sisi lain, Bu Siti bukan jahat, dia takut akan masyarakat. Tapi itu tidak mengubah akta bahwa dia menyakiti anaknya. Hari itu berakhir dengan Maya memilih tinggal di desa semalam lagi, tapi hubungan kami mulai retak. Aku merasa seperti orang ketiga dalam keluarganya. Pagi ke-6, suasana desa terasa lebih berat. Gosip sudah menyebar luas, anak-anak kecil menunjuk kami saat lewat. Maya semakin pendiam, matanya sering menatap kosong ke sawah. "Aku merasa bersalah padamu," katanya suatu saat. Aku mencoba meyakinkan, dia akan mengerti suatu hari. Tapi dalam hati, aku tahu itu sulit. Di Indonesia, isu masih kontroversial, terutama di pedesaan di mana agama dan adat kuat. Bu Siti memanggil kami untuk bicara serius. "Maya, aku beri pilihan, putus dengan Rina, atau tinggalkan desa selamanya. Itu ultimatum." Maya menangis, "Bu, kenapa harus begini?" Bu Siti menjawab, "Karena aku sayang padamu. Ini untuk kebaikanmu." "Tapi kebaikan siapa?" Aku melihat bagaimana tekanan ini merusak Maya dari dalam. Aku memutuskan campur. "Bu, apa kalau kami pisah, Maya akan bahagia." Bu Siti terdiam, tapi matanya penuh kemarahan. "Kau yang bikin dia begini," tuduhnya. Itu menyakitkan, karena aku tahu Maya sudah merasakan ini sejak remaja.
Dia pernah cerita tentang crush pertamanya pada gadis sekolah, yang dia tekan dalam-dalam. Siang itu, Maya pergi sendirian ke masjid desa, mencari ketenangan. Saat kembali, dia bilang, "Aku doa," tapi jawabannya sama, "Aku mencintaimu." Aku lega, tapi itu sementara. Malamnya, paman Maya datang lagi, membawa berita buruk. Kiai bilang kita harus adakan ruatan, upacara pembersihan. Itu adalah ritual tradisional untuk mengusir pengaruh buruk. Maya menolak keras, "Aku bukan sakit. Ini bukan kutukan." Konfrontasi itu memuncak. Paman marah, "Kau keras kepala seperti ayahmu." Bu Siti menangis di sudut. Aku merasa tak berdaya, tapi aku berdiri di sisi Maya. "Kami akan pergi besok," kataku tegas. Tapi Maya ragu, "Bagaimana dengan Bu? Dia sendirian sejak ayah sakit." Itu adalah konflik etis, meninggalkan keluarga untuk cinta, atau mengorbankan diri untuk keluarga. Malam itu, Maya dan aku berbicara panjang. "Aku takut kehilanganmu," katanya. Aku jawab, "Aku juga. Tapi kalau kita tinggal, kita bisa bangun hidup baru di Jakarta." Tapi dia tahu itu berarti memutus hubungan dengan desa. Pilihan itu menyiksa. Keesokan harinya, kejutan lain datang. Seorang teman lama Maya dari desa, namanya Lina, datang berkunjung. Lina tahu rahasia kami dari gosip. "Maya, aku dukung kamu," katanya pelan. Ternyata Lina juga pernah merasakan hal serupa, tapi dia memilih menikah untuk menutupinya. "Jangan seperti aku, hidup dalam kepalsuan," nasihatnya. Itu memberi Maya kekuatan, tapi juga menambah beban. Bu Siti mendengar percakapan itu dan marah besar. "Lina, jangan racuni anakku lagi," teriaknya. Lina pergi, tapi benih keraguan sudah ditanam. Maya mulai mempertanyakan segalanya, apakah benar masyarakat salah, atau kami yang egois. Hari itu kami memutuskan pulang ke Jakarta. Tapi sebelum pergi, Maya bicara empat mata dengan Bu Siti. Aku tidak tahu apa yang dibicarakan, tapi saat keluar, Maya menangis deras. "Bu bilang aku boleh pergi, tapi jangan kembali kalau masih begini." Itu adalah pengkhianatan dari Bu Siti, atau mungkin bentuk cinta yang menyakitkan. Perjalanan pulang penuh keheningan. Maya menatap jendela, pikirannya entah di mana. Aku tahu ini baru awal dari perjuangan kami. Kembali di Jakarta, apartemen kecil kami terasa asing. Maya lebih sering diam, sering menelepon Bu Siti tapi percakapan singkat dan tegang. "Bu masih marah," katanya suatu malam. Aku mencoba mendukung, beri waktu. Tapi tekanan dari desa ikut ke kota. Teman-teman Maya mulai bertanya, dan gosip menyebar melalui media sosial. Suatu hari, Maya mendapat pesan dari adiknya, "Bu sakit, pulanglah." Hatiku jatuh. Apakah ini jebakan? Maya memutuskan pulang sendirian. "Aku harus lihat Bu," katanya. "Aku khawatir, jangan biarkan mereka ubah pikiranmu." Dia berjanji, tapi aku tahu konflik batinnya masih ada. Selama Maya pergi, aku merenung. Apakah aku egois mendorongnya? Di kota, aku punya dukungan, tapi Maya kehilangan akarnya. Saat dia kembali setelah 3 hari, wajahnya lelah. "Bu baik-baik saja, cuma tekanan darah tinggi." Tapi dia bilang aku harus nikah. Aku marah lagi. Kenapa dia tidak berhenti? Maya menjawab, "Karena dia takut aku sendirian nanti." Itu memicu pertengkaran besar pertama kami. "Kau mulai ragu lagi?" tanyaku. Maya mengaku, "Ya, aku ragu. Apa kalau kita bersama, aku bahagia tapi keluarga menderita. Aku merasa dikhianati. Jadi kau pilih mereka." Debat itu berakhir dengan Maya tidur di sofa, dan aku menangis sendirian. Keesokan harinya kami berdamai, tapi retakan sudah ada.
Maya mulai menghadiri pertemuan komunitas LGBT di Jakarta, mencari dukungan. Di sana, dia bertemu orang-orang dengan cerita serupa. Aku merasa tidak sendirian, katanya. Itu membantu tapi juga menambah kompleksitas. Salah satu teman baru, namanya Sari, dekat dengan Maya. Aku cemburu, meski tahu itu tidak adil. Suatu malam, Bu Siti datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Dia muncul di pintu apartemen, membawa tas besar. Aku mau tinggal di sini, awasi Maya, katanya tegas. Maya terkejut, aku panik. Ini inasi. Bu Siti mulai mengatur segalanya, masak makanan desa, ajak Maya sholat bersama, dan halus-halusi kritik pada hubungan kami. Hidup menjadi neraka. Bu Siti bilang, Rina, pindah saja. Biar Maya normal. Aku menolak, ini rumah kami. Maya terjebak di tengah, dan konflik batinnya memuncak. Dia mulai minum obat penenang, tidur tidak nyenyak. Puncaknya saat Bu Siti menemukan surat cinta kami. Dia marah besar, melempar barang-barang. Ini dosa. Kau akan masuk neraka, teriaknya. Maya membela, Bu, stop. Aku bahagia dengan Rina. Tapi Bu Siti tidak berhenti. Dia hubungi keluargaku, ceritakan semuanya. Orang tuaku marah pada Bu Siti, tapi itu menambah tekanan. Akhirnya, Maya memilih, Bu, pulanglah. Aku pilih Rina. Bu Siti pergi dengan hati hancur, tapi sebelumnya bilang, kau akan menyesal. Itu adalah kemenangan pahit. Setelah Bu Siti pergi, kami mencoba bangun kembali. Maya lebih kuat, bergabung aktif di komunitas LGBT. Kami hadiri acara Pride secara diam-diam, meski di Indonesia masih berisiko. Tapi bayang-bayang masa lalu tetap ada. Maya sering mimpi buruk tentang desa, dan aku merasa bersalah. Suatu hari, berita buruk datang, ayah Maya meninggal. Maya pulang ke desa, dan kali ini aku ikut. Pemakaman penuh ketegangan, tetangga memandang kami aneh. Bu Siti menangis, tapi dia peluk Maya. Makan Bu, katanya. Itu momen rekonsiliasi kecil. Tapi setelah pemakaman, Bu Siti bilang, Maya, sekarang kau kepala keluarga. Nikahlah, lanjutkan garis keturunan. Maya menolak lagi, Bu, aku tetap seperti ini. Bu Siti terdiam, tapi kali ini tidak marah. Mungkin kematian ayah membuatnya berpikir. Kembali ke Jakarta, Maya berubah. Dia mulai advokasi untuk hak LGBT, berbicara di forum kecil. Aku mau ubah masyarakat, katanya. Aku bangga tapi tahu risikonya, ancaman dari kelompok konservatif. Puncak drama saat Sari, teman Maya, mengaku cinta padanya. Maya tolak, tapi itu membuatku ragu. Apa kau bahagia denganku, tanyaku. Maya jawab, ya, tapi perjuangan ini melelahkan. Kami hampir putus, tapi akhirnya memilih bertahan. Tahun berlalu, kami tetap bersama, tapi dengan luka. Maya kehilangan sebagian keluarga, aku kehilangan kedamaian. Cinta kami bertahan, tapi dengan harga mahal. Apakah mencintai seseorang yang sama jenis selalu harus dibayar dengan pengorbanan sebesar ini, atau masyarakat yang harus berubah?